tuduhan Kristen, Islam menyembah berhala. Benarkah? Yang saya tanyakan itu kenapa manusia menyembah manusia? Emangnya salahnya di mana kalau manusia menyembah manusia? Di dalam budaya peradaban orang Indonesia, manusia menyembah manusia itu adalah hal yang lumrah. Itu untuk menunjukkan rasa hormat, rasa terima kasih. Ini bagaimana orang Jawa menghormati seorang rajanya, atau misalnya seorang anak ya yang sujud menyembah kepada ibunya. Di mana salahnya? Nggak ada yang salah. Yang dilarang itu menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala, itu dilarang. Dalam Al-Quran, Allah itu pernah menyuruh kepada seluruh malaikat, bahkan disuruh untuk menyembah manusia. Surat Al-Baqarah ayat 34 ya, kelihatan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Sujud itu bahasa apa? Sujud itu bukan bahasa Indonesia, sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya nyembah. Nah, di dalam Alkitab, tidak ada di dalam Alkitab itu larangan sujud atau menyembah kepada manusia. Yang ada itu larangan untuk sujud menyembah kepada berhala. Yang kalian lakukan yaitu nyembah patung, nyembah batu. Jawaban orang Kristen itu lemah secara logika, tidak sesuai dengan prinsip Alkitab sendiri, dan juga salah paham terhadap sujud dalam Islam. Kita bahas poin demi poin. Di Alkitab tidak ada larangan menyembah manusia. Ini keliru. Karena Alkitab memang tidak cuma melarang menyembah patung, tapi melarang menyembah siapapun selain Tuhan, termasuk manusia. Matius 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata hanya di sini menutup semua kemungkinan. Selain Allah tidak boleh. Keluaran 23. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bukan cuma jangan patung, tapi jangan ada ilah lain. Bahkan dalam perjanjian baru, ketika ada yang sujud kepada manusia itu ditolak. Kisah Para Rasul 10, 25-26. Cornelius sujud kepada Petrus, Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia. Wahyu 19:10. Ketika Yohanes sujud kepada malaikat, jangan. Sembahlah Allah. Jadi klaim Alkitab tidak melarang menyembah manusia itu jatuh. Karena Alkitab melarang menyembah selain Allah. Contoh praktik menyembah manusia ditolak. 2. Yang dilarang cuma patung, berhala, batu. Ini setengah benar, tapi menyesatkan. Karena patung atau berhala itu dilarang, bukan karena bahannya batu, tapi karena itu objek ibadah selain Tuhan. Kalau objeknya manusia, lalu disembah sebagai Tuhan, itu tetap masuk larangan. Jadi yang dilarang itu syirik, yaitu menjadikan selain Tuhan sebagai sesembahan. Bukan cuma benda mati. Sungkem orang Jawa berarti menyembah manusia. Ini juga salah kaprah. Karena sungkem itu biasanya adab, hormat, minta restu, bukan ibadah ketuhanan. Dalam bahasa agama, ini masuk kategori penghormatan, bukan penghambaan atau ibadah. Dan Islam pun membedakan, hormat kepada orang tua wajib, ibadah atau sujud ibadah haram kepada selain Allah. Makanya Islam memerintahkan birrul walidain berbakti, tapi tidak menghalalkan sujud ibadah kepada orang tua. 4. Di Quran malaikat disuruh sujud kepada Adam, berarti menyembah manusia. Ini argumen yang kelihatannya menekan, tapi sebenarnya gagal karena salah definisi. Dalam Islam, sujud itu ada dua jenis. A. Sujud ibadah, penyembahan. Ini hanya untuk Allah, haram untuk selain Allah. B. Sujud penghormatan atau ta'zim, bentuk penghormatan. Ini pernah terjadi pada syariat terdahulu. Sebagai bentuk memuliakan, bukan menganggap Tuhan. Sujud malaikat kepada Adam adalah perintah Allah, penghormatan, tahiyah, bukan ibadah kepada Adam. Buktinya gampang. Kalau itu ibadah kepada Adam, berarti Allah memerintahkan syirik. Itu mustahil dalam akidah Islam. Jadi sujud sama dengan sembah itu tidak mutlak. 5. Kalau sujud berarti sembah, berarti malaikat